Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Fariza, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang tipe layar Android dan juga activity. Sebelumnya, apa itu layar? Layar merupakan struktur visual atau tampilan untuk antarmuka pengguna, digunakan untuk mengatur tata letak suatu komponen pada pemrograman Android. Nah, pada video kali ini kita akan membahas jenis-jenis layar. Yang pertama ada linear, relatif, table, dan constraint. Dan untuk jenis yang pertama, kita akan mempelajari tentang linear. Linear layer merupakan jenis layer di mana user menempatkan satu objek atau arah, yaitu secara vertikal atau horizon saja. Kelebihannya adalah kita dapat menyusun objek atau elemen user interface secara rapi. Dan jenis-jenis dari layer ini ada dua. Yang pertama adalah horizontal, digunakan apabila user menempatkan satu objek per kolom, dan contohnya ada pada gambar ini. Dan selanjutnya adalah vertical linear layer, yaitu digunakan apabila user menempatkan satu objek per baris, dan contohnya apabila kita menggunakan Android Studio adalah seperti ini. Ini adalah tampilan dari Android Studio di mana saya menampilkan untuk jenis linear dan saya memakai untuk orientation vertikal. Bentuknya adalah seperti di sini, di mana dia akan mengisi satu objek per baris. Dan apabila saya menukarnya menjadi horizontal, maka untuk orientationnya menjadi horizontal, maka tampilannya akan seperti ini, di mana dia akan mengisi baris-baris untuk per kolomnya. Dan selanjutnya adalah relative layer, di mana relative layer merupakan tipe layer pengaturan posisi dari sebuah komponen terhadap komponen lainnya. Dan untuk kelebihan, kita agar mempermudah pengguna dalam merancang dan mengatur posisi dalam mendesain sebuah program. Dan apabila kita menggunakannya pada Android Studio, akan tampak seperti pada layar ini, di mana saya merubahnya menjadi tipe relatif. Dan untuk tombol buttonnya, di sini kita lihat saling relatif antara satu dengan yang lainnya, di mana untuk view 3 akan relatif terhadap view 4 dan view 2, dan untuk view 2 relatif terhadap view 1, dan view 4 relatif terhadap view 3 dan view 2, di mana apabila view 2 saya turunkan, maka untuk tombol view 3 dan view 4 akan juga ikut ke bawah sesuai dengan banyak turunnya. Nah, ini dia. Dan apabila saya menaikkan tombol tersebut kembali ke atas, maka tombol lainnya juga akan ikut ke atas. Selanjutnya adalah table layer. Table layer merupakan layer yang memberikan susunan tata letak atau view komponen berdasarkan susunan tabel, yaitu baris dan kolom. Kelebihannya adalah memberikan lebih banyak fleksibilitas karena dapat mengatur tata letak dalam baris dan kolom, serta memberikan kemudahan dalam membuat tabel. Dalam tabel layer terdiri dari row dan kolom. Apabila kita mencobanya di Android Studio, akan tampak seperti pada layar ini, di mana untuk tabel layer terdiri dari row atau baris yang pada dasarnya digunakan untuk menyimpan satu jenis record, hanya satu informasi yang dapat disimpan, yaitu di sini saya menggunakan dua row. Dan untuk kolom adalah subbagian terbagi dari setiap baris, dan satu baris dapat menampung beberapa jenis kolom. Dan di sini saya menggunakan 4 kolom dalam satu row atau satu baris. Dan untuk tag label layer, di sini ada table layer, yaitu tag pembuka untuk menggunakan table layer. Sedangkan di sini ada table row, yaitu tag untuk membuat baris. Selanjutnya adalah constraint layer. Constraint layer merupakan layer yang dapat membuat layer lebih kompleks dan responsif. Juga disebut pengembangan dari relative layer. Kelebihannya adalah user bisa mendesain lewat layer editor dengan melakukan drag and drop komponen tanpa harus mengcoding di XML.
apabila kita menggunakan pada Android Studio, saya akan mencoba menjadikan tombol button sebagai tombol dari pusat layar, mana saya akan memberi sisi yang sama untuk atas, bawah, kanan, dan kiri. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memberi tombol button untuk di bawah tombol pusat, yaitu dengan cara memberi anak panah dan menyambungkannya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memberi tombol button untuk di sebelah sisi kiri. Nah, ini adalah contohnya. Dan apabila saya memindahkan salah satu tombol, maka tombol yang lain juga akan ikut berpindah. Nah, contohnya seperti ini. Dan apabila saya menurunkan ke bawah, tombol pusat tidak akan berpindah. Dan apabila saya memindahkan tombol pusat, maka yang lain juga akan ikut berpindah, tergantung bagaimana kita mengatur posisinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang activity layer atau perpindahan layer. Nah, sebelumnya di sini saya telah membuat untuk tampilan login. Di sini saya menggunakan ID untuk button login adalah btn submit. Nah, untuk main activity kedua, kita akan membuat dengan cara klik kanan layar, new, dan layar resort file. Kita akan menamainya adalah home. Nah, di sini saya telah membuat tampilan dengan kata selamat datang, Anda berhasil login. Dan untuk main activity-nya, di sini ada untuk main activity dari tampilan login tadi. Saya menggunakan intern di sini, yaitu dengan memasukkan intern i sama dengan new intern get application context dengan nama main activity 2, yaitu untuk activity 2 di sini saya memanggil untuk row, untuk res layer adalah activity main dari home. Dan sebelumnya untuk tampilan login di sini saya menggunakan if dan else. Apabila menggunakan username admin dan password admin, maka login akan berhasil dan akan berpindah ke tampilan home. Dan apabila login salah, maka yang keluar adalah password atau username salah. Dan ini adalah tampilan apabila kita runningkan pada device. Ini adalah tampilan dari activity layer yang telah kita buat. Nah, apabila kita masukkan username dan password yang salah, maka akan muncul password atau username salah. Namun, apabila kita memasukkan username dan password yang benar, maka akan berpindah kepada layer activity berikutnya, yaitu kata selamat datang, Anda berhasil login. Nah, sekian untuk videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.